Indonesia tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut, tujuan negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi negara. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi unsur negara seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Yang kedua, fungsi keadilan. Negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Jadi, setiap orang yang melakukan tindakan melanggar hukum harus dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan. Yang ketiga, fungsi pengaturan dan keadilan. Negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan yang terakhir, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Negara. Unsur-unsur negara pertama kali yang harus dipenuhi adalah rakyat. Dalam hal ini, suatu negara harus memiliki masyarakat atau kumpulan individu yang hidup dan tinggal di suatu wilayah dalam negara tersebut. 2. Wilayah. Selain rakyat, wilayah juga menjadi salah satu unsur-unsur negara yang tidak kalah penting. Di sini, suatu negara harus memiliki wilayah dengan batasan teritorial yang jelas. Dalam hal ini diperlukan wilayah secara geografis, artinya wilayah yang mencangkup bagian daratan dan perairan dan udara. 3. Pemerintah yang berdaulat. Unsur-unsur negara yang perlu diperhatikan berikut adalah pemerintah yang berdaulat. Di sini, pemerintah dapat diartikan sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang beserta jajarannya. Dan yang terakhir, pengakuan dari negara lain. Unsur negara yang satu ini bersifat deklaratif, artinya suatu negara baru memberikan pernyataan dirinya dan suatu negara yang sudah berdiri sebelumnya telah memberikan pengakuan dan status kenegaraannya ini. Perlu diketahui tidak semua negara memiliki bentuk negara yang sama. Menurut teori modern, bentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintahan pusat yang memperlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintahan pusat diberikan hak melimpah kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil. Yang kedua, negara serikat. Bentuk negara federasi cocok digunakan negara yang memiliki kawasan yang sangat luas. Dengan begitu, negara tersebut dapat melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik. Kedaulatan negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah federal yang berada di pusat. Namun, negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri.